Oke, jadi karena di section listener-nya udah ada lumayan banyak, kita bisa mulai langsung nih. Tema kali ini adalah the practical ways to start speaking in English. And hi everyone, my name is Zelin. Aku salah satu tutor di With English course. And before this session, I have talked about the behind the scene of speech preparation sebelumnya di webinar. Dan yang kali ini bakal aku share di sesi kali ini adalah pengalaman aku juga termasuknya gimana caranya aku mulai ngomong dalam bahasa Inggris. So the focus of tonight's session is all about speaking. Well, kalau ngomongin speaking, specifically ngomong dengan bahasa asing, speaking ini bisa jadi termasuk skill yang kompleks karena selain mikir harus mengekspresikan apa gitu kan. Untuk beberapa orang ada proses translating yang cukup makan waktu. Nah, jadi speaking itu juga bisa jadi challenge yang lumayan bikin nervous gitu. Ada banyak cara tentunya buat ningkatin kefasihan dalam ngomong bahasa Inggris. Tapi khusus di sesi With Talk kali ini, aku bakal sharing cara-cara yang praktis untuk mulai ngomong bahasa Inggris. Dan semoga aja nih ya, cara ini cocok buat listeners di sini yang masih beginner dalam speaking skill-nya. Atau kalau misalnya masih di level intermediate dan bisa customize the tips, that will be better as well. Dan langsung aja ke cara yang pertama yang paling cocok dilakuin ketika kita ada di suatu komunitas atau kita punya group of friends. So, what we have to do to start speaking in English is that we join or we create a community. Join a group of people yang juga lagi work on, lagi berusaha untuk ningkatin speaking skill mereka. And it is like the best way to help us to improve karena of course bakal dapat vibe interaksinya karena kita kan dalam suatu komunitas bakal nggak cuma jadi speakernya gitu, bakal ngedengerin speaker yang lainnya menyampaikan ide mereka terhadap topik yang dibahas. So, kita bakal dapat interaksi, reaksi yang terkadang bisa out of our expectation gitu, bahkan bisa out of the box. Nah, situasi-situasi yang kayak gini nih yang perlu kita alamin supaya kita bisa ngelatih cara ngerespon secara impromptu atau ngerespon yang dadakan gitu. Karena of course ya kalau di conversation nggak mungkin conversationnya itu scripted, tertulis gitu. Nah, ketika kita join group, kita juga harus aware sama level of the community di mana kita join. Apakah kita ini ada di ruangan yang sama-sama mulai dari basic atau ada di ruangan yang orang-orangnya itu udah advanced skillnya. Karena kalau mau improve, kalau kita mau improve harus ada challenge-nya, harus ada part yang ngebuat kita belajar. Jadi ada baiknya juga ketika kita ngerasa udah jago nih misalnya di kelompok tersebut, kelompok yang mulai ngomong bahasa Inggris semua. Nah, kita harus mulai nyari environment baru yang lebih challenging dari nih grup. Once we join, of course we have to be active, ngikutin kegiatan-kegiatannya, supaya goalnya tadi yang buat improve speaking skill itu bisa tercapai. Nah, cara yang pertama ini bisa diterapin kalau kita punya komunitasnya atau punya let's say temen yang sefrekuensi yang ambis banget mau improve dalam hal speaking skillnya. And the next one
yang bakal aku share ini bisa customize, friendly for single speaker, tapi bisa juga di customize kalau ada temen untuk diajak diskusi, untuk diajak ngomongnya. So, the second step is that we can read an article and discuss it. Ada terlalu banyak topik yang nggak bisa dibahas lewat obrolan santai, misalnya kayak finance, psychology, crime, or music, or health. Dan topik-topik kayak gini kan punya kosakata sama English expressionnya masing-masing. Kalau kita udah baca ke topik-topik tertentu kayak yang aku sebutin tadi, the challenge will be bigger and the goal will be more rather than be fluent, daripada sekedar fasih untuk ngomongin kegiatan sehari-hari atau ngobrol santai gitu. So, untuk ngatasin adanya challenge kalau kitanya harus bisa ngomong di beragam topik, itu salah satunya adalah dengan reading. Of course, it is the part that we cannot skip. And why is reading always everywhere? Kayak kenapa sih kok itu harus necessary gitu, jadi bagian dari prosesnya. Kita kayak biar untuk ngejelasin topik yang dibahas itu gimana. Jadi, kalau kita baca dengan tujuan mau ngebantu dulu nih yang mau dipelajarin. And of course, di cara khusus gitu buat cara artikelnya gimana, ya udah type aja mau. And the third one, the real process is of course to read the article. Dan proses baca itu ya nggak sekedar baca sekilas dari awal sampai akhir terus selesai. Tapi proses baca di sini tuh lebih ke boleh banget baca berulang gitu. Kalau misalnya artikel ini masih terlalu sulit untuk kita pahamin, ya udah, don't limit ourselves untuk ngebaca ulang. Baca ulang sampai paham. Bahkan kalau misalnya harus translate the words, phrases atau expressions, ya udah translate aja gitu. Karena goalnya kan supaya kita paham gitu. Dan pahamnya itu bukan sekedar tahu artinya, tapi pahamnya tuh ngebawa kita ke kitanya mampu untuk ngomongin topik tersebut, pakai vocabulary yang udah kita translate. Nah, that's the end goal. Kalau udah selesai baca nih, udah paham gitu English expressionnya, persoalannya, sudut pandang penulisnya gimana. Nah, yang keempat, bisa banget menjadi kayak rumus basic yang mungkin ini dari SMP atau SD gitu ya, diajarin. Pakai panduan 5W plus 1H. Ya, basic banget. Tapi it is that powerful untuk ngebantu kita bisa ngebahas sesuatu secara tuntas gitu, secara mendalam. And how to do that? We can develop the questions. Kita sendiri yang ngembangin pertanyaannya, customize the questions berdasarkan isi artikel dan kemampuan kita. Bisa bahasnya sampai mana nih? Karena mungkin ada yang bahas seputar isi artikelnya aja. Jadi pertanyaannya seputar what's the article about, why it happens, how it happens gitu. Literally pertanyaan yang jawabannya itu tertulis dalam artikelnya.
Boleh juga sih nanyain unsur-unsur lain kayak siapa nih yang nulis, terus dipublish di mana gitu. Nah ini kan buat yang benar-benar basic. But for some people, ada yang bisa bahas lebih detail sampai harus cari bacaan lain buat ngejawab question dari artikel pertamanya. Nah yang ini bisa di customize sesuai kemampuan kita masing-masing tentunya. Dan this step is friendly untuk single speaker maupun pembicara yang punya temen gitu. Diskusinya juga I think will be more fun and alive gitu kalau ada partnernya juga, karena of course kita bakal nerima sudut pandang yang berbeda gitu untuk satu pertanyaan yang sama. Nah, akan lebih mudah sih kalau kita memang punya partner diskusinya. But if we don't have one, sendiri pun masih bisa ya. The next question, waktu aku nge-breakdown poin-poin pembahasan ini, kenapa ya kok harus diceritakan ulang gitu? Apa yang udah kita baca? Kayaknya baca aja itu kan udah cukup, udah paham. Ya tujuannya supaya develop cara kita ngejelasin. Mana tahu nih, pas kita lagi ngejawab pertanyaan yang kita buat sendiri, misal, kenapa kasus tersebut terjadi? Terus kita mau ngejelasin, kita nemu sudut pandang lain untuk ngejelasinnya. Nah, we never know how difficult it is. Kita nggak akan pernah tahu susahnya tuh kayak apa untuk mengungkapkan pemahaman kita ke dalam kata-kata sampai kita coba. Nah, gitu. Biasanya, I always experience this one. Kalau misalnya ada presentasi dan rasanya tuh kayak okay, gampang nih poin ini bakal dijelasinnya kayak gimana. Then, I don't rehearse for that, nggak nyoba untuk praktek presentasi ngejelasin poin tersebut, itu bakal ada problem entah itu stuttering atau jadinya muter-muter ngejelasinnya gitu. Tapi ketika latihan dan ngerasa kok poin ini susah banget ya, nah disitu kan challenge-nya kebangun ya. Kita udah ngerasa susah duluan padahal masih latihan. Jadi ya mau nggak mau harus ulang lagi, coba ngejelasin poin yang tadi kok ngejelasinnya susah banget ya. Oke, coba lagi, ya akhirnya lancar sendiri gitu. This is like the important part. Kenapa harus retell what we read? Nah, itu tadi 2 cara. Yang pertama untuk mulai ngomong bahasa Inggris. Oke, masih ada 2 alternatif lain nih yang bisa dicoba. Dan 2 cara yang bakal aku jelasin ini juga single speaker friendly. Friendly banget kalau nggak ada partner ngobrolnya gitu kan. Okay. So the third way to start speaking in English is do a storytelling about our day. This is probably the most, like the basic and most conventional way. But praktek yang satu ini tuh yang paling cocok kalau misalnya ya cuma punya diri sendiri gitu untuk mulai ngomong bahasa Inggris, nggak ada partner gitu, tiba-tiba pengen coba mau ngomongin topik ini gitu misalnya, tapi there is no one to talk with. So about this step, we can take our time dalam sehari gitu kan untuk nyeritain apa yang udah kita lakuin. Kita bisa nyeritain kesehariannya secara berurutan, dimulai kayak dari bangun tidur sampai time for bed lagi. And this can be an easy start if you are beginner, karena aktivitasnya itu kan udah dijalanin. Nah, tinggal inget-inget aja tuh. Kalau pelupa gimana? Ya, bisa grab a note gitu, ambil kertas, pena atau digital note, terus sambil buat tracking
mulai dari bangun tidur bisa dibantu pakai jam 7, jam 8, jam 9, ngapain aja. Nah, poinnya ini mah bisa ditulis pakai bahasa Indonesia ya. Jadi challenge-nya itu lebih kerasa gitu. Kalau ngelihat catatan kita harus cepet-cepet mikirin English expression-nya itu apa sih. Catatannya itu ngebantu buat kita lebih fokus untuk mikirin vocabulary sama English expression yang harus dipakai untuk ngejelasin nama aktivitasnya itu tadi. Nah, untuk yang pelupa boleh banget dicoba ini. And yes, ini harus effort banget kalau sampai harus tracking ngapain aja seharian. In some conditions, this practice can be boring. Yes, karena isinya ya cuma kegiatan kita sehari-hari, kita hafal gitu-gitu aja, mungkin eat, sleep, work, study, repeat, right? And that is when we have to put an extra effort supaya nggak monoton gitu nyeritain hal yang sama terus atau penggunaan kosakatanya seputar eating, showering, sleeping, working, studying aja. Kan tadi tujuannya mau improve gitu ya, mau punya English expression atau vocabulary baru. Nah, jadi harus lebih kreatif nih untuk ngelakuin storytellingnya. Ada cara yang bisa memacu kita untuk expressing more ideas gitu. Kayak supaya nggak kegiatan-kegiatan yang itu tadi aja yang dijelasin. Nah, contohnya, kita harus ask question in detail. Tanya sedetail-detailnya. What did I do after waking up? Contohnya. Ngapain ya tadi habis bangun tidur? What did I do after eating my breakfast? Atau kalau ini kan tadi contohnya pertanyaan terbuka ya. Boleh tanya, did I make my bed after waking up? Boleh yang kayak gitu. Or what did I do after taking shower? Nah, kalau dengan cara questioning with detail ini ngebantu kita untuk nyeritain lebih banyak aktivitas yang kita lakukan, so do it. And to make it not really boring, kita bisa tanya apa yang kita pikirin atau rasain terkait aktivitas yang kita lakuin gitu. Ya, karena ini temanya itu ngomong dengan diri sendiri, retelling our daily activity, kita harus benar-benar kreatif ngebuatnya supaya nggak boring. Contohnya, if we feel upset, ask, why did I feel upset? Atau kalau pas ngerasa bosen gitu, why today was so boring? Atau misalnya lagi berbunga-bunga banget, why did I feel very happy today? And we can talk the reason behind this intense emotion. Pertanyaan yang bakal trigger kita untuk produce more sentences bisa pakai kata why atau how. How did I make my happy, How did I make my day better, misalnya. Kalau what itu terlalu boring, why sama how bisa jadi alternatifnya. And lastly, nah ini tadi udah sempat aku share ya, the famous formula 5W plus 1 hanya. It actually is the real hero here. We can use 5W plus 1 to help us be more excited when we retell our day. And we can ask a lot more questions like, who did I meet today? Who did I see today? Or kayak, where did I get inspiration for my work or my school work today? Atau sekedar nanyain, when did I text my friend or lover or parents today? We can customize the question and you don't have to be confused what to tell anymore. Kata kuncinya adalah, ya kalau misalnya boring cuma nge-report gitu, saya hari ini ngapain, aku hari ini ngapain, I ate my breakfast at 7 gitu. It can be like a lot more boring. So to make it less boring,
Yes, be more creative by asking questions. Harus ada effortnya ya. Nah, untuk memantau apakah kita udah cukup lancar dalam ngomongin aktivitas sehari-hari itu bisa dengan cara ngerekam. Ya. Konvensional lagi ya, but yes, it helps. Record to evaluate. Yang bisa kita ukur dari rekaman suara kita adalah apakah kita masih punya banyak filler, kayak ngucapin misalnya after waking up I for example filler ya. 2, apakah kita masih banyak mixing English with Indonesian, masih sering campur-campur gitu, nggak pakai English expression terus tiba-tiba nggak tahu nih termsnya dalam bahasa Inggris apa, akhirnya mix gitu, masih sering apa enggak. Nah, kalau kita punya catatan isinya tuh bagian yang kurang, fillernya masih banyak nih, terus masih sering banget mixing between English and Indonesian, kita bisa work on it, tahu gitu apa yang harus diimprove. Jadinya ada maps apa yang harus dilakuin selanjutnya, ada challenge-nya. Nah, mungkin ini bisa di-customize juga masing-masing. Next, dalam 1 menit ngomong bisa ditantang nih. Kita buat tantangan buat diri sendiri. Ngomong cuma boleh bilang sebanyak 3 kali misal. Atau cuma boleh mixing bahasa Indonesia sama bahasa Inggris maksimal 1 kali setiap 1 menit. And we can set this standard untuk meminimalisir dan untuk ngehilangin kekurangan tadi gitu. Kayak awalnya buat minimalisir dulu ya, karena kalau goalnya langsung ngilangin gitu lumayan berat, nanti takutnya jadi stressful terus nggak mau nyoba lagi. Don't make it stressful gitu. Kalau misalnya mau mulai ngomong aja udah kayaknya berat duluan, make it easy gitu, slowly but sure. Tadinya minimalisir, terus lama-lama targetnya itu nggak boleh pakai filler, pokoknya nggak boleh mix between Indonesian and also English. And if it is difficult to listen to your own voice, karena untuk beberapa orang gitu ya, kalau ngedengerin rekaman suara sendiri tuh kayaknya ya ampun nggak mau gitu. If we cannot do this, then bring note. Pas lagi retelling our daily activity itu bisa catat setiap kosakata yang kita nggak tahu English word-nya. Jadi kita nggak nge-skip part yang ngebuat kita stuck, ngebuat kita bingung gitu, ngebuat kita mikir, ngulur waktu. Okay, note is always important anyway. Nah, itu tadi cara yang ketiga buat mulai ngomong bahasa Inggris. Memang cara yang ketiga ini lebih friendly untuk ngebantu kita lebih fasih dalam ngomongin keseharian, kegiatan sehari-hari gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya, kalau misalnya bingung mau tanya ini harus pakai bahasa Inggris nggak ya? Kalau pertanyaannya ada dalam bahasa Indonesia, ya udah boleh banget. Pakai bahasa Inggris, ya boleh banget, boleh lagi itu. Nah, cara yang keempat, this is like the last step that I'm gonna be sharing, and I call it as narrate our actions. Ucapin tindakan yang mau dilakuin gitu. Bisa dilakuinnya di awal sebelum mulai aktivitas. Semisal mau ngeganti bohlam, lampu gitu. We can start by saying, I am about to change the light bulb. Terus fungsinya apa sih? Kok harus kayak ngedikte gitu, kita mau ngapain? Supaya kita fasih dalam menggunakan English expressions. Contohnya, kayak ngerapihin kamar tidur. Itu apa ya English expressionnya? Atau mau masak sarapan nih, lagi mandi.
atau mau ngelakuin pekerjaan rumah, benerin keran bocor. Karena ternyata ada translation yang nggak terdengar natural dalam bahasa Inggris kalau kita translate kata per kata. And that is why lebih direkomendasiin untuk kita belajar langsung English expression-nya. Mungkin ada yang pernah nyoba ya, imitating, mengikuti apa yang diucapkan oleh native speaker gitu. Misalnya ada nonton film, terus nih expression yang diomongin karakter B itu bisa dipakai di banyak banget situasi. So we take a note, kita catat, terus kita ya ucapin berkali-kali untuk ngebantu pronunciation-nya. Mungkin go to Google Translate untuk ngedengerin pronunciation-nya yang benar, terus kita ucapin. Nah, kan kalau mau belajar English expression ini ya butuh medianya kan ya. Kalau misalnya nonton film atau ngedengerin lagu itu nggak cukup, cara yang keempat ini bisa jadi salah satu media kita buat nambah English expression. So we will sound more natural pas ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Okay. Still about narrating our action. If it doesn't give us much of distraction, kalau nggak ngeganggu banget nih, we can even continue untuk ngucapin langkah-langkah dari aktivitas yang kita lakuin. Tadi kan aku ngambil contohnya mau ngeganti bohlam tuh. I can start by saying, I will prepare a ladder and a new light bulb. Terus, then I will turn off the power. And after this, I will let the old bulb to cool. Sampai di sini kita bisa lanjut, terus nerangin langkah apa yang bakal kita lakuin. Terus kalau stuck gimana? Well, we have the question way, tanya gitu. To help us keep producing sentences, we can always ask, what's next? Atau then what? Jadi kayak biar ke-trigger gitu, ngomong terus. And when we encounter a situation di mana kita nggak tahu apa sih English expression-nya ini, kayak misalnya mau ngerapihin kamar tidur gitu, that's the chance to learn. Grab a note, boleh yang ya buku manual, nyatet manual, atau kalau misalnya hobi banget udah nyatet apa-apa di digital karena accessible anywhere, anytime, then take your smartphone, gadget, atau kalau misalnya lagi di situasi yang nggak memungkinkan untuk nyatet, ya mau nggak mau harus make a mental note, nginget ya, harus inget gitu. Never skip the part which is unfamiliar or unknown to us. Jangan pernah kayak nggak tahu nih satu kata ini terus di skip gitu aja. Nanti nge-skip sekali, 2 kali, 3 kali, makin banyak nih yang ke-skip. Nah, bisa sayang banget kan aturannya. Mungkin di hari ke-7 kita bisa udah lancar banget tanpa ngegunain bahasa Indonesia, tapi karena ada part yang di skip-skip tadi itu, kita masih harus campur ngomongnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. And yes, it takes a lot of effort untuk ngelakuin cara yang khususnya yang ketiga tadi, yang storytelling about our daily activity, yang harus nge-record atau nyatet gitu, sama yang mengucapkan aksi yang bakal kita lakuin gitu. But yeah, since we do it alone, everything must be self-monitored. Kan yang cara ketiga sama keempat ini ramah buat single speaker ya. Oke. Nah, itu aja tadi 4 cara untuk mulai speaking in English. Semoga ada satu cara yang bisa ngebantu teman-teman buat start speaking in English gitu, tanpa writing, tanpa harus listening dulu, jadi bisa langsung ke praktek speakingnya. Okay, and I think itu aja tadi untuk practical ways-nya. Now is question and answer session. Okay,
Kalau ada yang punya pertanyaan boleh langsung request. Oh iya, mau ngingetin lagi kalau pertanyaannya pakai full bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Daripada nanti nggak ditanyain kan. I'm gonna be summarizing the 4 points yang barusan aku share kalau misalnya ada yang baru join. Jadi yang pertama sama yang kedua itu bisa diterapin kalau misalnya kita punya lawan bicara gitu. Yang pertama join a community. Yang kedua tadi ngebaca ya, baca artikel or books can be kalau bisa di customize. Dan cara yang kedua ini juga bisa untuk single speaker. Cara yang ketiga itu tadi do a storytelling about our day. Storytelling. Yang keempat itu narrating. Ngucapin setiap aksi yang mau kita lakuin. 4 cara. Mencakup buat yang punya temen ngobrol sama yang cuma punya diri sendiri. Oke, masih sesi Q&A. Waktu nge-breakdown poin-poin yang barusan aku sharing tadi ada kepikiran satu problem di bagian yang self-monitored, yang kayak storytelling sama narrating our action itu tadi. Kan semuanya ini serba sendiri nih gitu. Sementara kalau kita mau improve, kita juga harus tahu feedback mana sih bagian yang masih salah gitu, pengucapannya kah atau penggunaan grammarnya kah. Kita butuh feedback gitu kan, sementara we do it alone. Dan kalau kita mengoreksi, ya kita ngerasa belum punya cukup knowledge atau skill untuk ngasih feedback ke diri sendiri. This is like ada satu cara yang sempat kepikiran untuk jadi alternatif buat masalah yang ini tadi. Kalau udah record, ngoreksinya gimana? Nah, kita bisa, kalau udah ngerekam nih ya, satu, open Grammarly gitu, and retype apa yang ada di rekaman, atau langsung deh pakai speech mode. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi, let the Google do it, right? Karena kalau misalnya mau retype ulang ya aturannya dari tadi aja gitu, nggak usah ngomong nanti. Kalau excuse-nya kayak gitu, don't do that. Oke, jadi di Grammarly itu ada satu fitur yang nggak perlu premium account untuk bisa ngedapetin feedback. Nah, kalau misalnya semuanya udah tertulis, bakal ada koreksi di bagian yang salah dan suggestion untuk ngebenerinnya gitu. But yes, of course, ada lemahnya. Kenapa? Karena beda. Kita kan tadi ngomong tuh, terus ini bentuknya written. Jadi mungkin beberapa suggestionnya itu akan terlalu formal, terlalu apa ya istilahnya, terlalu written gitu untuk tertulis, bukan untuk yang spoken. But yeah, anyway, mungkin bisa jadi solusi. Terus yang kedua, kalau nggak suka baca tadi, yang harus read an article.
I don't like reading, for example, and how can I customize this step? Well, podcast ada banyak banget, audiobook atau di YouTube juga audio yang ngebacain buku gitu. Itu juga udah ada. So we can listen to these types of audios atau podcast. And yes, another problem is here karena listening itu juga jadi challenge lainnya. Di beberapa topik yang kayak finance, psychology, crime, listening bakal jadi lebih sulit karena kita nggak ngeliat visual dari katanya itu gimana. Cuma ngandelin pendengaran sementara kita belum pernah menemukan kosakata tersebut. Nah, itu challenge-nya. So, kalau mau nyoba untuk listening mungkin bisa dicoba dari audio yang menceritakan uh, apa ya misalnya cerita fiksi atau dongeng gitu. Mulai dari yang paling mudah. Nah, itu tadi alternatif dari baca. Bisa listening to podcast atau audiobook atau ke YouTube type sendiri audionya. Nah, itu tadi uh, cara-cara yang sempat kepikiran waktu nemuin masalah untuk narrating our action sama storytelling our daily routine. Semoga cara ini juga bisa ngebantu teman-teman kalau misalnya bener-bener gak ada yang ngasih feedback gitu. Jadi everything still can be what is it? Can be done by ourselves, self-monitored. I call it self-monitored gitu. Dan mungkin untuk yang masih malu banget mau mulai ya udahlah ya, mulai sendiri. Dan ini caranya udah ada. Kalau masih susah buat mulai, okay, benar-benar butuh ada supportnya untuk buruan mulai ngomong bahasa Inggris gitu. Jangan tunda-tunda lagi. Okay, is there any question? Masih sesi tanya jawab? Boleh langsung request kalau ada pertanyaan. Oke, jadi karena nggak ada yang request,